Oke, selamat datang di Lamia Setia Auto. Kali ini saya ingin mereview Toyota Yaris. Ya, memang saya dulu sudah pernah mereview Yaris ya, dari tipe yang J sampai yang E. Dan ini adalah facelift yang terakhir ya saya yang review ini, tapi ini adalah tipe yang S yang limited, yang sangat terbatas. Perbedaannya apa sih sama yang tipe-tipe yang pernah saya review sebelumnya? Kalau yang tipe S ini pasti ada penambahan sesuatu ya. Ya, memang sih. Namanya juga paling tipe tertinggi. Kalau tipe tertinggi itu pasti adalah tipe yang pokoknya yang sangat mantep lah ya. Pokoknya udah beda daripada tipe-tipe yang sebelumnya. Oke, nggak perlu berlama-lama nih. Kita langsung saja mulai ya untuk videonya kali ini. Toyota Yaris tipe S Limited tahun 2013. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe juga video ini. Terima kasih. Nah, untuk tampilan depannya dari Toyota Yaris tipe S Limited ini memang nggak ada bedanya sih sama yang tipe yang sebelumnya ya, tipe E. Dan menurut saya sih depannya ini menurutnya bagus ya. Dia di depannya situ udah ada lampunya, udah ditambahin dengan apa, body kit, tapi lampunya masih tetap biasa. Dia chrome-nya, dia tuh dilapisi itu, dia udah pakai chrome, pokoknya udah dipakai chrome. Dan menurut sih nggak terlalu jauh sih sama tipe-tipe yang sebelumnya ya, tipe E. Cuma bedanya memang tuh kelihatan dari itu udah dari body kitnya. Dan punya memang masih lampu halogen biasa ya, nggak perlu saya jelaskan secara lebih detail. Menurut saya emang nggak ada bedanya sih, nggak ada bedanya sama sekali kok sebenarnya sama tipe-tipe sebelumnya. Cuma bedanya ini memang ditambahin dengan body kit. Walaupun dia aja lebih ganteng sih, lebih ganteng, lebih gagah sih, jadi lebih keren gitu. Karena ini tipe yang tertinggi dan ini S-nya ini adalah tipe yang limited, terbatas. Jadi memang walaupun kayaknya diproduksi hanya beberapa saja sih ya untuk tipe Yaris yang ini. Oke. Nah, untuk mesinnya sendiri memang mesin ini masih sama ya. Mesinnya sama juga sama yang kayak tipe-tipe sebelumnya. Kita cantolin dulu. Nah, untuk mesinnya sendiri dia masih menggunakan tipenya VVT-i ya. Dia belum dual, 1500 cc 4 silinder. Dan untuk di area ruang mesin ini memang dia ini bagus ya, rapi. Dan dia untuk ini ya, tenaganya itu memang sangat kencang ya, apalagi dengan FWD. Tapi memang ruang mesinnya menurut saya memang masih warna dasar, tapi rapi, bagus. Tapi dia ini, mobil ini bagusnya kalau yang tipe S ini dia sudah punya ABS. Nah, coba kita tunjukin ABS ya tuh, belum tunjukin sih. Nah, udah ada ABS nya tuh. Itu sangat penting sekali tuh ABS ya. Dan ini dia di bawahnya tuh ABS ya tuh, tuh yang saya bilang ABS. Karena mobil ini memang pasti karena tipe tertinggi, pasti udah ada ABS nya tuh. Sudah ada ABS ya. Tuh, ABS-nya nyempil. Tapi dia memang sayangnya dia belum ada peredam sih tuh. Kelihatan nggak sih peredamnya tuh? Kayak sih belum ya, belum dikasih peredam. Tapi memang tenaganya sih sangat oke sih, pada sampai sekarang sih mobilnya masih enak sih buat dipakai ya, buat kita sehari-hari gitu ya. Walaupun memang mesinnya sih agak sedikit, menurut saya sih agak sedikit boros. Tapi oke lah. Dengan cc yang segitu ya oke lah buat enak jalan, apalagi dengan tipe tertinggi. Nah, bagian sampingnya memang tidak terlalu jauh berbeda ya dengan tipe-tipe yang sebelumnya. Memang kalau di tipe S ini memang di bawah sudah ditambahin body kit. Dia handle-nya, nah handle-nya itu dia perbedaannya di handle, karena kalau yang tipe S ini dia sudah menggunakan kuncinya udah keyless. Jadi dia memasukkan anak kunci lagi ya ke dalam ke dalam kontak kunci. Jadi kita keyless. Jadi sangat mantap gitu, dan itu ada tombolnya di situ ya. Walaupun di belakang nggak ada tombol, dia ada list bodinya juga tetap. Dan di pilarnya sudah menggunakan black dop, ada talang airnya juga, dan ada antena model sakul. Apalagi ya, dan itu di spionnya juga sudah sewarna body, sudah electric retract juga, dan ada lampu sennya juga di spion. Jadi yang tipe S ini sudah electric retract, jadi udah mantep lah ya. Dan ada logo VVT-i juga di samping. Logo VVT-i di samping, keren, mantap. Nah, untuk ukuran bannya, dia bannya ini adalah menggunakan pelek ini adalah 205/85 ring 15. Untuk pelek sendiri ini masih menggunakan pelek singleton ya, 4 baut. Rem belakang dia masih menggunakan rem enggak. Remnya itu udah menggunakan rem cakram loh, bagian belakang sini loh, keren banget. Apalagi dengan pelek ini menurut saya sangat keren ya, pelek Yaris ini.
Jadi keempat rodanya udah menggunakan rem cakram dan udah dilapis dengan ABS. Jadi mantep menurut saya, keren. Oke, ini bagian belakangnya ya dari Toyota Yaris tipe S yang limited. Untuk bagian belakangnya memang tidak berjauh berbeda dengan tampilan sebelumnya. Menurut saya sih emang sangat keren ya. Tapi dia di itu ada yang biasa, itu yang tonggolan yang buat kita harus neken dulu ke dalam. Kalau ini kita nggak terlalu neken dalam, tapi neken sekali aja itu udah buka bagasinya. Dan tombol kilasnya. Nah, dan untuk di sini dia ada defogger di kacanya, ada rear wiper, ada rear spoiler juga. Di dalamnya juga ada IMO stop lamp tuh di dalam itunya kaca. Tulisan logo S-nya tuh bagus ya. Dia tuh S-nya tuh kayak lambang-lambang kayak listrik itu atau Superman gitu ya. Dan ada tulisan limitednya karena edisi terbatas. Nah, untuk lampunya sendiri, lampu remnya itu memang yang facelift terakhir ini dia sudah menggunakan LED. Jadi semua dari tipe J sampai tipe S ini. Di bawahnya nggak ada sensor parkir sayangnya, tapi di bawahnya dia sudah dikasih kamera parkir untuk tipe S ini. Keren. Dan juga di bawahnya lagi ada muffler cutter yang sangat keren gitu, jadi nongol dua gitu ya, mantap gitu. Menurut saya ini bagian yang menurut saya yang paling keren sih, bagian belakangnya nih. Jadi belakangnya ini nggak bosenin. Dan pokoknya mantap lah gitu loh ya. Oke, kita buka bagasinya, tinggal pencet doang kalau untuk bagasinya. Iya, jadi gampang, enak ya. Jadi nggak perlu neken ke dalam banget, kita tinggal buka aja. Itu perbedaannya sama yang tipe yang sebelumnya. Nah, untuk bagasi sendiri sangat luas ya, dia sangat luas. Dia ada partisinya gitu ya buat menahan bangku yang kita bisa kalau bangku yang kita lipat itu bisa lebih rata lagi sih, karena dia bangkunya tuh bagusnya rata lantai ya untuk Yaris ini. Tapi nggak usah, nanti saya mau duduk di bagian kedua ini. Sebelah kanan juga sama sih itu. Jadi bangkunya itu pelipatannya juga 50-50, jadi mantap. Dan ini dia rebahannya udah paling mantap. Dan untuk di sini bagasinya itu sangat luas ya, bagasi sangat luas, bisa menampung 2 koper sekaligus. Dan di bawahnya lagi, dan itu dia uniknya Yaris tuh punya partisi yang bisa dikunci ya, itu bisa dikunci. Dan ini kita bisa buka dan kita lihat dalamnya tuh ada buat toolkit ya, dan peleknya yang sudah full size, keren. Dan di dalam itu ada lampu bagasi, dia di sebelah kanannya kosong. Tapi menurut saya emang ini bagasinya ini adalah hatchback yang menurut saya bagasi dengan yang luas. Oke, kita tutup saja langsung. Wah, oke, sekarang kita sudah berada di dalam interior Yaris yang tipe S Limited ya. Memang perbedaannya tidak terlalu jauh ya dengan tipe-tipe sebelumnya. Tapi memang di bangku itu sudah diwarnain merah nih, joknya udah diganti ya, udah diganti sama yang pemiliknya sebelumnya. Jadi udah dirombak, aslinya dia tuh warna hitam nih untuk interiornya. Yaris ini memang aslinya interior berwarna hitam dan sudah menggunakan jok kulit. Dan nah, perbedaan lagi dia ada tombolnya start stop engine button, dan tombolnya ada sebelah situ. Kita nyalain langsung mobilnya, enak banget ya langsung ya. Mantap, dan AC-nya tuh langsung otomatis nyala. Nah, terus speedometernya sangat unik ya. Walaupun ya masih full jarum, tapi dia memang penempatannya tuh posisinya bagus ya untuk Yaris yang bapau ini. Dan ada MID-nya buat pengaturan bensin dan seat belt ya. Kalau kita untuk pengemudi nggak pakai seat belt gitu ya, jadi bagus banget. Keren. Nah, untuk di sebelah situnya tadi itu MID itu yang saya bilang, MID ya, mantap banget sih. Dan untuk di layar tengah sudah diganti layar monitor ya, coba kita nyalain. Nggak bisa, nggak nyala ya, sayang sekali. Kalau saya ini nyala, ini bagus ini, kalau nyala ini bagus ini. Oh, nyala tuh, nyala bagus ya, bagus banget. Dan ini kita kecilin dulu karena ntar kita kena copyright kalau kita kedengaran lagunya. Nah, kita langsung, ini bagus banget layarnya ya. Layarnya tuh kita ukurannya bagus, dan ini dia udah terhubung dengan kamera parkir yang ada di belakang tuh. Jadi dia bagus ya, karena dia kan udah aslinya ya. Kalau tipe S nya adalah yang udah dikasih layar dan dikasih kamera parkir, jadi mantap. Dan itu tombol-tombolnya banyak ya, dan itu dia di situ ada buat yang SD card juga ya, buat micro SD. Dan di bawahnya lagi ada tempat penyimpanan dan socket lighter. Tuh di bawahnya socket lighter yang sangat unik. Dan untuk isi AC-nya menurut saya itu sangat unik ya, isi AC-nya tuh unik.
dan kecepatannya itu bagus ya, bisa dia atur. Dan walaupun sayangnya dia posisinya tuh hanya kepala dan kaki ya, dia belum ada defogger depan sayangnya itu, jadi cuma 2 posisi doang, tapi suhunya lengkap, ada suhunya juga di bawahnya, keren. Dan untuk di area tengah situ di transmisinya dia bagus ya, rapi, dan dia tuh ada colokan buat aux, itu yang sangat terkenal di Yaris itu dari awal munculannya tahun 2006. Dan handbrake masih menggunakan model yang tarik, bangkunya juga masih ini, dan penyimpanan tuh sangat banyak. Untuk Yaris ini tempat penyimpanan sangat banyak. Jadi menurut saya tempat penyimpanannya sangat oke ya, sangat oke. Di situ ada, di atas ada. Nah, itu ada cup holdernya juga di sebelah kiri, bawah kisi AC sebelah kiri. Di kisi AC sebelah kanan juga ada cup holder. Jadi dan karena speedometernya pindah ke situ, jadi di sebelah kanannya itu juga terdapat tempat penyimpanan lagi. Tuh belum saya buka, tuh ada lagi, gila nggak? Dan di dalamnya ada tempat penyimpanannya lagi. Wow, jadi tipe Yaris yang Bapau ini memang tempat penyimpanan banyak sekali, keren. Jadi kalian nggak bakal bingung ya naruh nyimpan barangnya di mana. Dan untuk bangkunya sendiri dia bagusnya kalau yang tipe tertinggi itu udah ada head adjuster, seatbelt model head adjuster juga, headrest yang model bagus, hand grip model right track, sun visor ada kaca sebelah kiri, ada lampu bacanya juga. Spion tengah sudah ada enak view, dan spion sun visor kanan ada kaca, tapi memang nggak ada lampunya. Ada lampu baca juga di area tengah, jadi bisa buat langsung terhubung ke baris kedua. Nah, untuk setirnya itu sudah bagus ya. Setirnya tuh memang sih hampir sama. Bedanya dia ada tombolnya yang langsung terhubung ke audio. Jadi udah ada tombol switch control gitu ya. Jadi keren banget. Keren. Jadi beda. Nah, wiper sudah intermittent. Saklar sudah terintegrasi dengan fog lamp. Nah, spionnya sudah electric mirror, dan juga bagusnya tipe S tuh dia sudah menggunakan electric retract. Jadi kita nggak perlu retract manual lagi ya. Keren. Dan di bawahnya lagi tempat penyimpanan lagi, luar biasa. Dia ada tempat buat buka kap mesin di bawahnya. Dan untuk setirnya sendiri sayangnya dia masih tilt saja, belum teleskopik. Ada buat buka tangki bensin di sebelah kanan bawah. Tuh di area pintu, memang pintunya ini sangat enak ya untuk digenggam masuknya, dan bentuknya sangat unik. Dia ada 4 power window, tapi auto hanya pada sisi driver. Ada door locknya juga di situ, dan ada window lock. Dan ada cup holder, door pocket walaupun nggak butuh besar, dan ada speakernya juga di situ. Keren ya. Bahas apa lagi ya? Oke, kita langsung pindah aja ke belakang yuk. Nah, untuk bahas kedua ini memang karena posisi trek saya tuh yang agak maju nih, jadi agak lapang ya, enak ya, lapang, enak. Dan jujur ya, duduk di baris kedua tuh memang sangat enak. Tapi karena ini ada tipe S ya, yang dimana bangkunya tuh memang bisa terlipat 50-50. Tapi jujur sih duduknya sangat nyaman, apalagi pokoknya mantep deh, pokoknya deh, saya nggak bisa jelasin lagi. Dan ini recline-nya dia tuh bisa sampai jauh loh. Nah, itu kayak anakan Yaris tuh di antara hatchback lain tuh dia bisa sampai rebah begitu, jadi enak duduknya. Apalagi dengan posisinya yang nyetir saya maju tuh sangat enak sekali. Walaupun tinggi saya tuh sekitar 180, tapi masih nyaman duduk di baris kedua ini. Menurut saya bener-bener sangat enak pokoknya. Nih saya bener-bener itu mengekspresikan kebahagiaan saya di dalam sebuah mobil itu kalau duduk di bagian belakang. Biasa duduk belakang mobil itu kagak enak. Di merek manapun sih, bukan mobil yang itu doang. Dan di bangkunya ada side pocket kanan kiri, ada cup holder di tengah-tengah situ. Dia memang rata ya, karena dia FWD ya, FWD. Seatbelt sudah model fix tapi rapi, hand grip model retract. Tapi dia bagus ya, dia, tapi sayangnya dia tengah nggak ada headrest. Jadi yang duduk di tengah-tengah ya maaf nggak dapat headrest, jadi nggak nyaman. Tapi dia bisa recline juga sebelah kiri ya, jadi bukan sebelah kanan doang. Tapi sayangnya dia emang nggak bisa maju sih bangkunya ya, nggak iyalah nggak bisa dibuat di recline apa tuh sliding itu ya. Apalagi yang mau dibahas di area pintu, dia handle masih yang warna hitam. Dan dia udah dilapis dengan merah juga, di situ diganti. Dan untuk di spout window-nya di bawahnya unik ya, bagian baris kedua unik. Tapi memang sayangnya dia hanya ada cup holder doang, dia nggak ada door pocket selain speaker ya. Oke, kita langsung keluar aja yuk. Oke, untuk harganya mobil ini memang masih berkisar di atas, masih harga sekitar 100 jutaan ya. Paling semurah-murahnya mobil ini ya, paling harga sekitar 90 juta. Coba kalian cek aja di mana tuh, di
penjualan mobil internet gitu ya, di pokoknya di apa gitu, di macam-macam kayak penjualan mobil ya online gitu ya. Coba kalian cek harganya. Tapi ini adalah tipe yang menurut saya ini adalah tipe mobil yang menurut saya sih sangat keren sih. Sampai sekarang sih juga masih bagus ya, walaupun memang ya memang sih belum gitu lama sih dia terakhir itu kan Viaris ini kan berakhir, tipe ini kan berakhir kan di tahun 2013 ya, 2014an lah, karena 2014 akhirnya dia berganti dengan model yang baru ya, yang biasa disebut dengan Lele. Tapi mobil ini memang masih jadi idaman ya, idaman semua orang ya, karena mobil ini yang dikenal sangat lincah, enak dan mantap lah pokoknya lah ya. Pokoknya sangat mantap sekali. Oke, itu aja video saya hari ini mengenai Toyota Yaris tipe S Limited tahun 2014. Mohon maaf kalau masih salah kata dalam review atau mengulas mobil ini atau mobil lainnya, karena saya sebagai manusia masih kurang sempurna dan kesalahan saya mohon dimaafkan. Oke, itu aja videonya hari ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye.